Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana suasana hatinya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat Allah Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Nah, karena hari sudah siang, masih semangat nggak belajarnya? Sudah mengantuk? Tidak. Karena kan tadi pelajaran olahraga sudah, ya. Kita kan sekarang ini memasuki pelajaran tema siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar dan supaya kalian tidak mengantuk, ada kalanya kita ice breaking dulu, ya. Kita mulai dari lagu anti bullying. Udah pernah menyanyikan kan? Oke, sama-sama kita nyanyikan ya semua. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana tidak berteman. Tak ada buku, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tepuk ikan. Berenang, mencari makan, udah kenyang, diam. Kalau sudah posisi diam, jadi tandanya sudah siap belajar dan tidak ada yang bersuara lagi. Ya, supaya belajar kita kondusif. Nah, sebelum mulai pelajaran lagi, nah hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya, alhamdulillah sudah masuk semua. Jadi kita siap belajar hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke buku pelajaran, Ibu mau tanya dulu, tadi pagi sebelum ke sekolah ada yang sempat nonton nggak? Nonton apa? Siapa dan nonton apa? Kami Ya Fatir, nonton apa? nonton HP WA. Nonton HP. Nonton WA bukan nonton. Itu melihat ya nonton tayangan video atau film atau serial atau apa. Adin? Tapi Bu, Teletubbies. Ada ya pagi-pagi ya. Ada yang nonton yang lain Ilham? kami Power Rangers. Power Rangers. Ada ya pagi-pagi? Ada lagi? Ibu Berkah. Oh, acara agama apa? Bagus. Pagi-pagi sudah mendapat siraman Tuhan. Pagi kalau bisa, mau di pagi hari, siang hari, malam hari, apapun tontonan itu harus bermanfaat. Nah, biasanya yang kalian tonton tadi, Habib, Devan, Ilham, nontonnya di mana? Ada yang di handphone, ada yang di TV. Nah, handphone sekarang sudah punya istilahnya fasilitas bisa menonton, itu terinspirasi dari TV kan? Nah, kalau bayangkan nggak ada TV, kira-kira yang menciptakan handphone atau smartphone zaman sekarang bisa menciptakan fitur atau fasilitas nonton nggak? Belum tentu kan kepikiran. Terkadang orang pengen menambah fasilitas karena ingin meniru yang apa penemuan sebelumnya. Nah, berhubung ngomong-ngomong soal nonton, soal televisi, nah materi kita ada kaitannya dengan televisi, ya. Jadi lihatnya di mana? Nah, silakan kalian buka buku pelajarannya di halaman 36 dan 37. Silakan dibuka.
Sudah dibuka halaman 36 dan 37? Sudah. Apa yang kalian temukan di halaman itu? Toko penutup televisi. Ada sebuah teks kan di sana? Ya. Di mana judulnya apa tadi? Toko penutup televisi. Kita akan membahas salah satu teks tentang penemu televisi. Nah, perhatikan sebentar di depan papan tulis apa gambar-gambar yang ibu tempelkan di papan tulis. Ini ya. Ini orang mengganti siaran TV atau gambar TV-nya ada gambar apa kira-kira? Kelihatan nggak? Ya, ada bentukan alat, terus ada gambar apa lagi? Nonton berita. Ada TV dengan siaran berita. Ini contoh TV ada siarannya, ada gambar. Bukan TV yang bukan dalam keadaan mati. Nah, ini contoh aktivitasnya, yaitu ada satu keluarga yang sedang menonton televisi. Karena TV gunanya untuk ditonton. Nah, kalau TV lagi hidup, kalau tidak ada yang menonton, lebih baik kita matikan. Hitung-hitung kita menghemat listrik. Minggu lalu kita kan sudah bahas listrik. Nah, bagaimana cara menghemat listrik? Kita tidak menggunakan, salah satunya adalah televisi. Nah, di halaman 36 dan 37 itu kan ada teks tentang penemu televisi. Nah, apa nama jenis teksnya? Nama teks itu kan banyak jenisnya. Apa nama teksnya? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Di materi pelajaran di kelas 5 sudah pernah dibahas kan? Atau ada materi teks eksplanasi kan? Nah, kira-kira teks eksplanasi itu terdiri dari apa saja unsurnya? Ya, bentuknya itu bagian kesimpulan. Ada pernyataan umum di posisi paling atas. Kemudian apa tadi? Deretan penjelas di tengah. Kemudian bagian akhir, urutan terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Nah, sebelum kita mengupas lebih dalam pernyataan umumnya bagian mana deretan penjelas dengan kesimpulan atau penutupnya. Jadi di sini Ibu punya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah di dalam teks itu Ibu minta kalian untuk membaca dalam hati masing-masing secara individu. Kalian temukan informasinya, ya, kalian telaah dan amati, baru kita diskusi dari informasi yang kalian dapat, ya, yang ada kaitannya dengan ketiga unsur teks eksplanasi. Nah, Ibu beri waktu silakan untuk membaca secara individu di dalam hati masing-masing. Silakan. Di teks itu sudah. Nah, baru setelah kalian menemukan informasinya, berarti Ibu mau tanya, ya, mau tanya apa yang bisa kalian temukan di situ. Ya, dari yang kalian baca tadi, berarti siapa penemu televisinya? John Logiber. Kapan beliau lahir? Lengkap dengan nama kota atau daerah dia lahir. Nah, di sana ditemukan nggak tahun berapa John Logiber menemukan TV itu? Ada nggak tahun berapa di sana John Logiber menemukan Tahun tahun berapa? Menemukan televisi itu pada tahun berapa? Bukan tahun lahir ya. Pada tahun 1926. Bagus ya, kalian dengan kalian sudah membaca tadi, kalian apa jawab? Kalau tadi nggak membaca tuh, sedikit mencari dulu, ya kan? Nah, oke, kurang lebih itu ya tentang televisi. Nah, satu lagi, apa namanya? Apa kira-kira nilai sosial budaya tentang televisi yang kalian ketahui? Nilai moralnya atau nilai sosial budayanya? Ini maksudnya
hubungan keluarga bisa jadi lebih dekat ya. Keluarga bisa saling kumpul pada saat nonton maksudnya ya bisa. Jadi kan yang tadinya sibuk di kamar masing-masing, kalau TV dinyalain kan pada ngumpul ada tayangan yang seru. Kecuali mungkin dari beberapa lagi tidak suka. Itu dimaklumi. Beberapa dari kita terkadang tidak ada yang suka dan tidak suka terhadap tontonan isi televisi. Dan juga pesan buat kalian semua dan untuk kita semua bahwa kita harus pilih-pilih tontonan yang bermanfaat untuk kita ya. Tontonan yang bagaimana bermanfaat? Tontonan yang contohnya tontonan yang bagaimana atau acara yang mengandung apa? Berita. Ya semacam berita itu kan ilmu pengetahuan tuh. Kita jadi tahu informasi seputar ya di suatu negara bahkan dunia apa misalkan terjadi kecelakaan, kriminal, narkoba, bencana alam dan lain-lain. Kalau nggak pernah nonton berita ataupun nggak pernah lihat di HP informasi berita, kira-kira kita merasa kurang ketinggalan informasi ya. Nah, sebelum zamannya gadget atau smartphone, inilah yang membantu kita untuk menemukan informasi. Selain itu apa lagi? Tontonan bermanfaat yang selain berita apa? Ceramah agama ya, ilmu agama. Selain tentang ilmu agama atau ceramah, kata Abim, apa lagi? Drama. Apa? Komedi. Kartun. Kartun apa yang bermanfaat kira-kira? Maksudnya Tontonan yang mengarah bidang apa gitu? Apa? ada bilang kartun di film OPDP. Ya kartun ada manfaatnya, bisa menghibur kita. Kartun kan lucu-lucu, karakternya imut-imut, ya kan unik-unik. Bahkan menjadi inspirasi untuk apa? Untuk seseorang atau kelompok orang yang mau hobi menggambar. Kadang dari inspirasi kartun orang jadi bisa meniru gambar yang ada di kartun. Contoh kartun apa yang sering ditiru orang kalau untuk gambar? Kartun apa biasanya? Pororo. SpongeBob. Sering kan orang Nobita. bahkan ya di dinding saja dicoret gambar apa gitu. Tapi kita harus nilai sisi positifnya kalau mau gambar di tempat yang sesuai. Nah, jadi kan semua ada keterkaitan berkat televisi. Bahkan di sampul buku tulis atau di gambar-gambar di mana misalnya poster-poster kadang dikait-kaitkan dengan gambar-gambar kartun supaya ada menambah menarik penglihatan kita untuk dengan gambarnya kartun. Nah, setelah ada yang mau ditanyakan nggak soal teks eksplanasi atau tentang fenomena televisi ini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan kalian coba menjawab di halaman 37 itu. Mari berlatih di buku latihannya. Kalian jawab isiannya saja. Silakan jawab. Itu ada 3 pertanyaan. Karena penanya Fauzan ketinggalan. Nggak ada yang punya pena 2. Kalau ada pinjam tengah-tengahnya ya. Boleh tidak berurutan jawabannya, tidak apa-apa, yang mudah dulu. Kita 3 soal tuh berkaitan dengan kalau nggak bawa buku latihannya pakai kertas merah. Jawab eksplorasi tersebut adalah apa jawaban
Apa yang menginspirasi televisi? Sudah dicari lagi yang belum diteruskan diselesaikan. Sudah selesai? Kalian belum? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Susah nggak soalnya? Mudah. Karena kalian sudah membaca kan? Kalau sudah membaca pasti gampang menjawab soal pertanyaannya tadi. Nah, sekarang kita bahas, kita diskusikan soal yang kalian jawab tadi. Nah, di sana pertanyaan pertama siapa mau membaca? Sini dulu, Abi coba. Baca dulu soalnya. Agustus 1888. Ya, betul apa salah? Ada di tes ya jawabannya. Nomor 2 siapa yang mau baca? Tiara, silakan. Inspirasi Loko untuk menentukan televisi, eksperimen radio dengan Guglielmo Marconi dan Coding penemuan Paulito yang menginspirasi John Logie Bright menemukan televisi. Betul. Ya, jadi pertanyaan nomor 2 itu televisi itu terinspirasi diciptakan karena sebelumnya diciptakan atau ditemukan apa? Radio. Yang mana bedanya radio dengan televisi adalah radio kita bisa mengandalkan dengan apa? Suara pendengaran kita saja kan. Sedangkan kita bisa melihat nggak yang sedang ngomong di dalam radio itu? Ya. Nah, itulah maka dari itulah John Logie Baird terinspirasi dari si penemu radio tadi. Siapa nama penemu radio? Penemu radio. Guglielmo Marconi. Ya, namanya agak susah. Nah, karena Guglielmo Marconi ini menemukan radio yang mana hanya bisa mengandalkan suara, Ilham, perhatikan dulu. Nah, jadi John Logie Baird punya ide gimana kita seluruh manusia atau seluruh masyarakat bisa menikmati informasi dengan mengandalkan apa? Pendengaran juga penglihatan. Jadi kita puas menikmati suatu informasi. Ya, menikmati informasi. Jadi terciptalah atau ditemukanlah namanya televisi. Berarti kita harus berterima kasih dengan John Logie Baird ini. Tapi kita juga harus berterima kasih dengan si Marconi penemu radio. Kalau bukan karena Marconi menemukan radio, belum tentu John Logie Baird dia punya ide untuk menemukan televisi. Mungkin nanti zaman sekarang udah kayak apa bentuknya tanpa televisi. Televisi itu sudah bisa menginspirasi lagi dengan alat zaman sekarang apa? Yaitu smartphone. Bahkan sebelum smartphone apalagi? Komputer. Nanti ada penemunya. Nanti itu di pertemuan berikutnya kita akan bahas ya. Kita bahas satu ya. Karena di tema 3 ini kita fokus ke berbagai macam nama-nama penemu. Nah, dan nama-nama penemu kita jadi tahu sejarahnya kita menggunakan alat-alat ini dari orang-orang ini. Gitu. Oke. Nomor 3 siapa yang mau baca? Eva, silakan. Kapan BB
BBC menggunakan teknologi televisi milik BART untuk menyiarkan program televisi pertama pada tahun 1929. Pada saat televisi sudah dikembangkan, istilahnya televisi bagian dari teknologi yang berkembang, maka pihak BBC ini dia menjadikan teknologi televisi ini menjadi program televisi yang bermanfaat. Untuk pertama kan, jadi kalau TV-nya sudah ada, ya tinggal diisi program-programnya ya kan. Jadi kalau nggak diisi program, apa mau ditonton nanti kalau nggak ada isinya. Jadi layar hitam aja gitu. Nah, jadi diisilah program. Jadi dimulai dari BBC, dimulai pada tahun 1929. Jangan main dulu ya. Jadi jelas ya, di sini soalnya tahu penemunya, tahu perkembangannya, idenya dari berawal dari siapa, kemudian mulai tayangan televisinya itu dimulai dari apa dan tahun berapa. Nah, ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini dari diskusi kita untuk menjawab soal tadi, tidak ada pertanyaan, sudah jelas semuanya? Sudah jelas semuanya. Pertama, Ibu akan menarik kesimpulan dulu. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah bahwa televisi dari sejak ditemukannya oleh John Logie berkembang pesat dari tahun ke tahun menjadi benda yang bermanfaat. Nah, tapi kita simpulkan juga untuk nilai sosial budayanya bahwa kita juga harus memilah-milih atau memperhatikan tontonan yang bermanfaat, supaya kita tidak terjebak juga, karena televisi ini juga ada sisi positif dan negatifnya. Jangan sampai kita mengarah ke sisi negatif. Jadilah tontonan-tontonan yang kita tonton itu lebih bisa mengarah kita ke tontonan bagaimana Devan? Tontonan yang positif. Oke, rasanya sudah habis ya, sudah berakhir pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.